Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ya, itu tadi lagunya Kus Plus, ya, Kolam Susu. Nah, tapi tidak akan saya ulas sekarang, nanti saya ulas di akhir-akhir atau di tengah dari vlog ini. Baik, masih bersama saya Sony Hartono. Malam ini malam hari ya, ini sudah mau jam 12, setengah 12 mungkin. Ya kita ngobrol-ngobrol santai saja, saya mau mengeluarkan unek-unek ya, unek-unek melihat kondisi sekitar kita ya, yang sedang rame apa gitu ya di berita itu. Baik, beberapa hari lalu saya agak sedikit kaget gitu ya. Agak sedikit kaget ada berita Singapura kekurangan stok ayam. Banyak warga Singapura yang kelimpungan mau nyari ayam tapi stoknya habis atau tinggal sedikit. Usut punya usut, ternyata Malaysia berencana untuk menghentikan ekspor ayam mulai 1 Juni 2022. Ini video saya bikin tanggal 31 Mei ya. Besok 1 Juni berarti hari lahirnya Pancasila. Besok acara ya. Oke. Malaysia menghentikan ekspor ayam. Kenapa menghentikan? Tak lain tak bukan untuk mengamankan stok nasional mereka, kebutuhan dalam negeri mereka terhadap ayam potong. Nah, Singapura ini kan negara kecil ya. Negara kecil, tanahnya terbatas, tentunya sangat terbatas untuk melakukan kegiatan pertanian, peternakan ya. Lebih baik mereka mengimpornya dan ketergantungan impor mereka. Nah, dalam hal ini kasus ini ya, dalam kasus ini adalah ayam potong ya. Itu sangat besar terhadap Malaysia. Ayam potong hidup ya, selama ini mereka menggantungkan sekitar 34% kebutuhan akan ayam potong ya, itu dari Malaysia. Jadi Malaysia ya itu diekspor ke Singapura, ayamnya itu masih hidup, baru dipotong ketika di Singapura. Jadi fresh. Gitu ya, fresh. Bukan ayam beku. Kalau ayam beku mereka impor banyak dari Brasil, dari Amerika Serikat ya. Tapi kan ini beda ya. Kalau mau makan nasi ayam di Singapura kan terkenal ya, nasi ayam Hainan. Itu pakainya ya pakai ayam potong yang fresh, bukan ayam beku. Kalau beku rasanya pasti udah nggak karuan pastinya. Nah ini kemarin saya baca di Straits Times Singapura itu salah satu restoran ayam ya, nasi ayam Hainan di Singapura itu berencana untuk menghentikan menu nasi ayam Hainannya ya, karena keterbatasan atau mungkin ketiadaan pasokan ayam potong segar dari Malaysia. Dan restoran yang lainnya yang menjual nasi ayam itu mungkin gak menghilangkan menu nasi ayam Hainannya itu, melainkan dia mencoba untuk menggunakan ayam beku, tapi nggak tahu rasanya nanti bagaimana. Ya, kalau orang yang biasa makan nasi ayam dan nasi ayam Hainan ya bisa membedakan ya rasanya enak enggak. Kalau daging frozen gitu ya beku ya nggak enak mungkin ya. Ya itu ya, baru ayam saja Singapura sudah kelimpungan. Ya, belum lain-lain lagi. Ya, ketergantungan Singapura terhadap Malaysia air bersih misalkan. Ya, dan mungkin bahan pokok, bahan makanan sayur mayur banyak yang dari Malaysia. Nah, ini cerita awal ya yang saya bahas di awal vlog ini ya, Malaysia menghentikan
ekspor ayam potong, sesuatu yang tidak pernah terjadi selama puluhan tahun. Ya, kedua negara ini berhubungan kerjasama ekonomi tentunya. Ya. Nah, di global, ya, di dunia ini lagi tren, ya, bukan tren ekspor kemana-mana, ya, globalisasi, tapi lebih tren ke proteksi dalam negeri, ya, memproteksi, mengamankan stok pangan dalam negeri. Apalagi di era ya ini perang Rusia Ukraina, dua negara ya yang memasok banyak kebutuhan pangan dunia, gandum mungkin ya. Gandum ya, Ukraina Rusia itu eksportir gandum ya, termasuk yang terbesar di dunia. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal gandum, ya kalau tadi kita ngomong-ngomong soal Malaysia Singapura dengan ayam potongnya, permasalahan ayam potong. Nah, ini kalau ayam itu dua negara aja. Nah, ini gandum. Ya. Rusia ya, sulit mengekspor gandumnya. Ya, diembargo berbagai negara Amerika, Uni Eropa. Ya. Ukraina nggak bisa ekspor gandum juga. Perang, siapa yang mau manen, siapa yang pengirimannya juga susah, ya, pelabuhan-pelabuhan diblokade dan sebagainya. Apa akibatnya? Harga gandum dunia sampai saat ini, ya, dari akhir tahun kemarin sampai Mei ini ya, sekitar akhir Mei ini, ya, itu sudah naik sekitar 75%. Wow, 75%. Belum pernah harga gandum naik setinggi ini ya dalam sejarah. Dan ironisnya Indonesia adalah salah satu pengimpor gandum ya nomor terbesar di dunia, tepatnya nomor 2. Duh, saya batuk ini. Nomor 2 ya setelah Mesir, kalau di berita-berita seperti itu. Ya maklum lah, pantas lah kalau kita nomor 2 di dunia ya. Ya kita sudah sangat-sangat terbiasa familiar makan mie ya sebagai pengganti nasi. Ya, mie kuning itu ya, mie kuning, mau mie ayam, mau produknya gandum itu dibikin mie instan ya, apalagi kita mie instan Indomie, waduh Indomie ya, macam-macam mie sedap, super mie, sari mie dan sebagainya. Ya, kita salah satu produsen mie instan terbesar di dunia dan pengkonsumsi juga terbesar di dunia ya, salah satunya ya terbesar di dunia. Bagaimana jika pasokan gandum kita berkurang atau sulit kita dapatkan? Selama ini kita memang impor gandum itu ya dari Australia, Amerika Serikat, Kanada. Ya, tapi kalau pasokan gandum global berkurang dan berkurangnya drastis karena ada dua produsen besar yang susah mengekspor gandumnya, Rusia, Ukraina, jelas hukum supply and demand ya berlaku di sini. Suplai berkurang, ya demand-nya tetap atau bertambah, tetap sekalipun itu harga pasti naik ya, dan naiknya nggak kira-kira. Nah parahnya lagi ya 13 Mei kemarin ya kalau nggak salah ya, India mulai membatasi ekspor gandumnya. Coba bayangkan. Karena apa? India sendiri punya problem ya terkait gandumnya. Ya, kemarin India baru terkena gelombang panas yang luar biasa sehingga mungkin hasil panennya terganggu. Ya, banyak yang rusak gandumnya. Dan kebutuhan dalam negeri mereka ya dengan penduduk lebih dari 1 miliar tentunya gede sekali, besar sekali. Ya tentunya mereka ingin mengamankan stok pangan nasional dong. Ya, kalau berlebih baru diekspor, tapi ini rakyatnya sendiri banyak kok
butuh banyak kok malah diekspor gitu. Wah, nanti bisa naik dong ini ya harga gandum dalam negeri. Lah wong kita aja CPO yang melimpah ruah ya, kebutuhan kita itu jauh lebih kecil daripada yang kita produksi aja harganya naik mengikuti harga global. Apalagi mungkin gandum ya di India yang memang jumlahnya ya mungkin karena gelombang panas itu ya cukupan untuk memenuhi kebutuhan warganya. Ya kalau kayak kita sendirilah, kita punya pohon buah gitu ya, pohon buah ya. Kita senang dengan buah itu ya, dan buah itu kita konsumsi sendiri ya, tidak kita jual ya, meskipun harga jual di luaran sana tinggi karena kita pengen, kita butuh, dan buah itu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita ya. Atau mungkin kita punya cabai cabai, pohon-pohon cabai gitu ya, harga cabai sekarang mahal ya, cabai rawit misalkan. Kita punya cabai, kita butuh nih untuk nyambel, apalagi kalau keluarga kita pencinta makanan pedas ya. Cabai rawit yang kita hasilkan untuk konsumsi kita sendiri ya, meskipun di luar tinggi nggak kita jual keluar ke pasar ya. Nah itulah contohnya apa yang dilakukan misalkan India saat ini atau Malaysia saat ini ya, seperti itu ya. Nah Indonesia gimana? Indonesia nah ini ya, kemarin sebelum India membatasi ekspor gandum, Indonesia juga melakukan aksi ya, menghentikan ekspor CPO ya dan produk turunannya. Luar biasa, gonjang-ganjing dunia. Geger. Ya kenapa geger? Iya. Indonesia produsen CPO terbesar di dunia. Ya. Produsen CPO terbesar di dunia. Harga CPO di dunia lagi naik-naiknya. Minyak sawit di dunia lagi tinggi-tingginya. Karena apa? Ya salah satunya karena perang Rusia Ukraina juga lagi ya. Rusia Ukraina salah satu eksportir minyak bunga matahari. Ya, sekitar 80% kebutuhan minyak bunga matahari dunia itu dihasilkan di Rusia Ukraina. Mereka nggak bisa ekspor. Ya, atau mungkin Rusia bisa ekspor mungkin sedikit. Jelas supply minyak bunga matahari berturun drastis. Dan minyak bunga matahari banyak digunakan oleh industri makanan di Eropa, mungkin Amerika juga kali ya. Nah, ketika suplainya berkurang, harganya meningkat tinggi. Alternatif lainnya apa? Minyak sawit. Ya. Lebih murah. Ketersediaannya, pasokannya lebih banyak. Naiklah harga sawit dunia, jebret. Harga sawit dunia naik, apa yang terjadi? Lagi-lagi Indonesia ini unik. Kebutuhan sawit kita, maksud saya kebutuhan minyak sawit kita, ya minyak goreng, ya itu ya sekitar 30%. Ya, sekitar 30% dari total produksi CPO ya, dalam negeri kita. Ya, tentunya berlebih nih, yang sekitar 60-70%-nya dikemanain? Ya diekspor tentunya. Ya. Ternyata harga minyak goreng di dalam negeri naik banget, gila sampai berapa 1 liter aja bisa sampai berapa kemarin 30.000 atau berapa ya? 25.000, 30.000. Waduh. Padahal di Malaysia yang sama-sama produsen sawit dengan ya pendapatan per kapita lebih tinggi, mereka cuma 8.500 per liter. Ya.
Ya, memang ini PR ya, tata kelola ini ya, sawit ya, distribusi CPO dan sebagainya, DMO dan sebagainya, itu bagaimana pelaksanaannya, konsistensi dari apa, konsekuensi hukum kalau perusahaan tidak memenuhi DMO dan sebagainya. Ini pemerintah sedang merancang DPO juga ya, domestic price obligation ya. Sebelumnya domestic market obligation 30%. Ya gimana ya? Ada yang menimbun, ada yang perusahaan kemarin tidak memenuhi DMO-nya, ada yang aduh macam-macam ya. Ya mungkin ya perlu ditata ulang lagi lah. Bisa lah kita ngatur lah. Mosok kita kayak tikus mati di lubung padi. Kita negara produsen ya minyak sawit terbesar di dunia. Perkebunan kelapa sawit didirikan, berdiri, tumbuh di tanah negara yang diberikan hak guna usahanya kepada perusahaan-perusahaan swasta itu. Betapa teganya kalau perusahaan-perusahaan sawit itu ya tidak memenuhi DMO ataupun ya lebih mementingkan ekspor sebanyak-banyaknya. Kalau bisa diekspor dengan harga tinggi, ngapain memenuhi kebutuhan dalam negeri? Wah, itu parah itu. Kalau seperti itu cabut aja deh HGU-nya. Ya, gregeten gitu loh. Ya, mereka sudah dapat keuntungan tinggi, sudah diberi hak guna usaha oleh pemerintah. Ya, membuka perkebunan sawit di tanah-tanah negara. Di mana rasa nasionalisme mereka? Cuma cuan-cuan, untung saja. Gregetan kemarin itu ada salah satu perusahaan besar, korporasi besar kelapa sawit ya, yang ternyata ini ya kong kali kong penyalahgunaan izin ini ekspor sawit ya dengan Kementerian Perdagangan dengan oknum di situ. Ya, itulah Indonesia. Nah, itu sawit. Oke. Ketika Indonesia stop ekspor sawit, waduh, India sebagai salah satu konsumen minyak sawit Indonesia terbesar kelimpungan. Ya. Harga minyak kelapa sawit tinggi sekali. Ya. Eropa juga kelimpungan, yang beberapa tahun kemarin Eropa memban ya sawit Indonesia, mengatakan sawit Indonesia gak ramah lingkungan lah, inilah menghambat ekspor sawit Indonesia ke Eropa. Sekarang ya pengen ini Indonesia ekspor dong sawitmu ke Eropa. Baru tahu rasa kalau sekarang di stop. Nah, baru tahu rasa ya. Tapi ini sudah dibuka lagi oleh pemerintah karena ketika ekspor sawit itu di stop ya, yang kasihan petani, malah petani yang kasihan, petani sawit. Banyak kemarin itu berita ya tandan sawit dibiarkan busuk karena pabrik-pabrik perusahaan ini ya kelapa sawit itu nggak mau menyerap kelapa sawit dari petani karena stoknya masih banyak dan nggak bisa diekspor. Karena kebutuhan dalam negeri itu sebenarnya cuma sekitar 30% saja. Tapi kok harganya ke sini tuh kok bisa tinggi tuh, kebangetan. Permainan pasarnya tuh seperti apa, Mar? Entah penimbunan, entah apa, entahlah. Banyak permasalahannya. Ya. Oke, itu ngomong-ngomong soal sawit. Kita ngomong lagi ke proteksi ya. Proteksi ke kebutuhan pangan masing-masing negara yang saat ini dalam kondisi ya bisa masing-masing negara ingin menyelamatkan lah stok pangan nasionalnya masing-masing. Ya, bukan lagi fokus untuk mengekspor kemana-mana, tapi fokus untuk mengamankan di tengah ketidakstabilan rantai pasokan global saat ini. Indonesia bergantung
banyak terkait bahan pangan. Gandum jelas tadi ya. Kedelai, nah kedelai yang kemarin heboh ya, petani kedelai, pengrajin tahu tempe teriak karena harga kedelai naik tinggi. Ya gimana nggak naik tinggi, harga global naik ya. Kedelai kita impor dari Amerika, banyak kita impor dari Amerika. Kedelai, daging ya, coba daging sapi. Kita itu termasuk negara dengan ya, konsumsi daging sapi yang relatif rendah di dunia ini. Rata-rata cuma sekitar 2,2 kg per tahun ya per kapita. Dibandingkan global itu 6,4 kg rata-rata global. Ya. Lawang konsumsi sedikit saja ya seperti itu ya, cuma 2,2 kg aja. Itu aja kita belum bisa memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri. Sekitar 50% kita impor. Ya, impor dari Australia, dari Brasil, Argentina. Dan isunya juga nah, di Brasil, mungkin Argentina, Australia saat ini membatasi ekspor daging sapi mereka untuk mengamankan stok daging sapi mereka juga. Jadi ini isu global, ini masing-masing negara untuk mengamankan stok pangan. Jadi saat ini negara yang ketergantungan pangannya ya kepada negara lain itu besar, inilah yang negara ini akan mengalami masalah yang luar biasa, kelimpungan tentunya. Contoh kecil saja tadi Singapura baru ayam potong aja udah kebingungan seperti itu. Warganya kemarin ada yang memborong ayam potong yang tersisa di supermarket, diborong sampai habis berapa juta untuk stok 1 bulan gitu ya, mumpung gitu. Masih ada. Ya. Kalau Indonesia sendiri masih bisa ini ya, kalau ayam potong saja masih bisa memenuhi dari produksi dalam negeri. Tapi mungkin harganya yang ikutan naik karena harga pakan ayam potong naik. Pakan ayam potong itu kan dari berbagai macam produk komoditas ya. Komoditas dunia naik ya, harga pakan ayam potong ya naik juga. Jadi ayam potong pun nanti naik juga, dan ini inflasi di Indonesia udah luar biasa. Saya barusan tadi di supermarket aja harga Indomie misalkan ya, Indomie tadi yang biasanya 2.200, 2.300 tadi saya lihat 2.800, 2.900, naik sekitar 25%. Ya karena gandum naik, tepung terigu naik ya, seperti itu. Indonesia ketergantung bawang putih juga masih ya. Bahkan beberapa waktu lalu kita ini ya, dulu kita malah sempat impor beras. Nah tapi alhamdulillah 3 tahun terakhir ini kita sudah tidak impor beras lagi ya. Mungkin masih impor sedikit-sedikit kalau beras-beras yang premium yang mesti dari Korea, Jepang untuk segmen premium aja ya. Tapi kalau untuk stok pangan nasional kita beras mencukupi ya. Nah PR buat kita ya, yaitu nah ini tadi yang lagu yang saya nyanyikan di awal. Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu ya. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Lagu Kus Plus itu menggambarkan bahwa Indonesia itu dikaruniai sumber daya alam yang luar biasa. Kita tidak perlu bersusah payah ya. Bahan makanan dan hasil alam lainnya itu tersedia melimpah ruah dengan sedikit effort. Ironis, tragis manakala kita masih impor berbagai macam bahan pangan.
Bahkan sampai garam masih impor kemarin, garam industri. Ya, dengan dalih ya kita belum mampu menghasilkan atau sulit menghasilkan kadar NaCl yang tinggi untuk garam industri. Aduh, apakah teknologi pemurnian garam agar NaCl-nya tinggi itu lebih sulit daripada membuat pesawat terbang? Kita buat pesawat terbang aja bisa kok. Ya komitmen terhadap ketahanan pangan nasional ini yang harus ditingkatkan. Kita sebenarnya adalah negara yang paling bisa mandiri di dunia. Ya. Subur, ya. Laut kaya akan ikan. Tadi, wah, ikan dan udang menghampiri dirimu. Wah, pakai kail dan jala cukup menghidupimu. Ya. Tiada badai, tiada topan. Kita kalau tornado, topan yang gede-gede jarang di Indonesia. Jadi potensi untuk kerusakan hasil pertanian itu kecil sebenarnya di sini, relatif kecil lah dibandingkan negara lain. Ya. Tinggal kita mau nggak menjadikan negara kita negara swasembada berbagai macam bahan pangan. Kalau gandum memang iklim di negara kita tidak efisien untuk memproduksi gandum secara ekonomi. Tapi tentunya kita jangan berpangku tangan juga, ya terus meneliti ya terkait varietas gandum yang cocok dengan iklim kita. Ya bisalah, suatu saat pasti bisa lah, biar kita tidak ketergantungan gandum dengan luar negeri terus-terusan. Bawang putih kita selama ini tergantung dengan Cina. Ya memang secara iklim bawang putih kurang cocok di Indonesia. Ya ini kan ya bisa lah nanti cari varietas bawang putih yang lebih cocok dengan iklim tropis. Ya. Kalau soal itu impor bahan-bahan pangan yang masih belum bisa diusahakan di Indonesia dengan efisien, ya sedikit bisa dimaklumi lah. Kebangetan itu kalau kita impor sesuatu yang bisa diusahakan di Indonesia dengan efisien juga bisa diusahakan, tapi kita tetap impor. Nah itu ada apa gitu ya. Ya itulah isu ketahanan pangan masing-masing negara saat ini menyeruak di tengah-tengah ramenya perang Rusia Ukraina. Baru kerasa sekarang ternyata ketergantungan satu negara ke negara lain akan bahan pangannya itu sangat-sangat tinggi. Ya. Indonesia sebagai negara yang subur, tanahnya dikaruniai tanah yang subur karena kita di kelilingi ring of fire, ya, tanah vulkanis bagus ini ya, kesuburannya. Kita bisa mengusahakan berbagai macam tanaman. Tadi tongkat kayu jadi tanaman, tongkat kayu itu maksudnya misalkan ya ketela pohon itu kan stek batang ya, ditancepin aja itu tumbuh. Kalau tanaman-tanaman besar keras juga bisa, kita dahan angsana itu ya, angsana atau jaranan itu ditancepin di tanah itu tumbuh. Betapa suburnya itu. Ya. Ironis kalau kita masih kekurangan pangan. Ya. Cabai saja disebar, dilempar aja di pekarangan tumbuh, nggak kita pupuk, nggak kita nggak disirami oleh hujan, itu aja tumbuh. Dan terbukti saya di rumah saya. Ya, saya nggak nanam cabai, di belakang rumah tiba-tiba tumbuh cabai dengan bulir buah yang gede-gede, cabai rawit tapi buahnya gede, bagus sekali. Tidak pernah saya tanam. Apalagi kalau kita tanam, kita rawat, kita pupuk, hasilnya pasti luar biasa. Nggak kita rawat aja hasilnya bagus, apalagi kita rawat, luar biasa. Apakah kita nggak malu dengan Israel, dengan Belanda? Israel itu coba berada di sana, tanah yang relatif tandus di Timur Tengah, tapi dia bisa berhasil menjadi salah satu eksportir hortikultura, buah-buahan, sayuran terbesar di Timur Tengah. Coba bayangkan. Belanda ya, yang pernah menjajah kita 3,5 abad, ternyata menjadi eksportir
produk-produk hasil pertanian nomor 2 terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Padahal tanahnya cuma secuil, hanya sedikit lebih besar dari Provinsi Jawa Barat. Bisa menjadi eksportir pertanian. Berapa puluh miliar dolar yang dihasilkan dari hasil pertanian, menyumbang sekitar 20% PDB dari Belanda, dari pertanian. Lah kita. Ya. Coba. Ya. Kalau dulu ini ya, ketika zaman penjajahan Belanda kita menjadi salah satu pemain eksportir hasil pertanian terbesar ya, hasil perkebunan terutamanya tebu jadi gula, teh, kopi, ya mungkin apalagi kakao dan sebagainya mungkin ya zaman dulu ya. PR bagi kita semua ya, kita belajar ketahanan nasional. Ya, ketahanan nasional itu banyak aspeknya. Kalau kita bicara belajar kewarganegaraan itu ada 8 aspek yang harus diperkuat dalam ketahanan nasional. Astagatra, ada Trigatra, Pancagatra. Nah, salah satu aspeknya adalah ketahanan ekonomi. Salah satu aspek ketahanan ekonomi adalah ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan inilah yang menjadi fokus dalam 1 tahun terakhir ini di dunia ini yang lagi rame nih. Masing-masing negara berusaha untuk mengamankan stok pangan nasionalnya masing-masing. Ya. Untungnya kita ya sebagian besar bisa memproduksi hasil pangan kita sendiri. Meskipun masih ada beberapa jenis pangan yang tergantung dengan negara lain. Nah, itu PR untuk kita. Pada intinya, jika ketahanan pangan nasional kita kuat, tentunya kita tidak terlalu terpengaruh terhadap gonjang-ganjing krisis pangan dunia, harga komoditas pangan dunia yang bergejolak fluktuatif. Apalagi kalau kita bisa swasembada, produksi kita berlebih, surplus sehingga bisa kita ekspor, kita menjadi pemasok pangan dunia. Tentunya itu akan menjadikan bargaining position kita ya, menjadikan posisi kita lebih kuat ya, dalam percaturan internasional. Itu baru dari sektor ketahanan pangan ya, belum kalau kita ya memperkuat ketahanan di bidang lainnya ya. Ketahanan pangan aja itu masih dari satu sisi ketahanan ekonomi, belum kalau Ipolexosbud Hankam yang itu Pancagatra dan Trigatra lainnya dari sisi geografi, sumber daya alam, demografi itu kita perkuat semua. Niscaya bangsa kita, negara kita menjadi bangsa yang besar, menuju bangsa yang adil, makmur, sentosa, dan disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Baik, ini sudah hampir jam 12 malam. Besok saya harus upacara pagi-pagi. Ini besok upacaranya tadi edarannya Pak Presiden upacara di ND jam 7.45. Jadi di sini kita upacara jam 6.45. Upacaranya online, lihat ini ya. Sambil melihat di media online upacara live dari ND itu. Oke, terima kasih sudah malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Oh ya, hari ini tepat ulang tahun saya yang ke-38. Sudah tambah lagi 1 tahun usia. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.